Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sehat selalu untuk kita semua. PJJ kali ini kita akan membahas masih di pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel. Kita lanjutkan di pertidaksamaan irasional satu variabel. Untuk kompetensi dasar pengetahuan itu menjelaskan dan menentukan penyelesaian pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel. Sedangkan keterampilannya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel. Tujuan pembelajarannya setelah kegiatan pembelajaran ini diharapkan kalian dapat menjelaskan konsep pertidaksamaan irasional dan menentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan irasional serta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pertidaksamaan irasional satu variabel. Ini tujuan pembelajarannya. Nah, apa sih pertidaksamaan irasional? Pertidaksamaan irasional atau pertidaksamaan bentuk akar itu adalah suatu pertidaksamaan yang mengandung variabel pada bentuk akarnya. Untuk semesta bilangan real, pertidaksamaan irasional akan terdefinisi jika syarat akar terpenuhi, yaitu fungsi yang berada di bawah tanda akar bernilai lebih atau sama dengan 0. Nah, ini contoh dari pertidaksamaan irasional, yaitu ditandai dengan tanda akar. Akar dari X-1 kurang dari 3. Pertidaksamaannya tandanya kurang dari. Untuk yang pertama, yang kedua akar X plus 3 lebih dari sama dengan akar dari 2X min 4. Dan seterusnya. Ini contoh dari pertidaksamaan irasional. Bentuk yang pertama dari pertidaksamaan irasional yaitu bentuk fx lebih dari c, akar fx lebih dari c atau akar fx kurang dari c. Nah, di sini bentuk akar fx lebih dari c dengan c lebih dari 0. Syarat untuk menentukan penyelesaiannya ada 2. Yang pertama, fx lebih dari sama dengan 0. Nih. Yang kedua, fx-nya lebih dari a kuadrat. Dengan mengkuadratkan kedua ruas. Nah, solusi dari pertidaksamaannya adalah irisan dari yang pertama dan yang kedua. Sedangkan bentuk akar fx lebih dari c dengan c-nya kurang dari 0, maka cukup diselesaikan dengan fx lebih dari sama dengan 0. Tidak perlu dikuadratkan, cukup fx lebih dari sama dengan 0. Kita lihat contoh sebagai berikut. Kita lihat contoh yang pertama. Tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan dari akar 2x min 2 lebih dari 4. Karena 4-nya lebih dari 0, maka kita menggunakan dua persyaratan ini. Yang pertama, yang di dalam tanda akar yaitu 2x min 2 lebih dari sama dengan 0. Nah, ini lalu kita cari 2x lebih dari sama dengan 2 pindah min 2-nya jadi 2. X lebih dari sama dengan 1. Ini yang pertama. Lalu yang kedua kita kuadratkan. Akar dikuadratkan itu berarti hilang akarnya. Tinggal kita tulis fx-nya yaitu 2x min 2. Lebih dari, karena tandanya lebih dari a kuadrat. Berarti ini kita kuadratkan 4-nya. 4 kuadrat. Nah, kita hitung 2
X min 2 lebih dari 16. Min 2-nya kita pindahin. 2X lebih dari 16 ditambah 2. 2X lebih dari 18, maka X lebih dari 18 dibagi 2, yaitu 9. Nah, dikatakan hasilnya yaitu irisan dari 1 dan 2. Ini 1 dan 2. Irisannya adalah berapa? Nah, caranya kita buat garis bilangan. Yang pertama, X lebih dari sama dengan 1. Di sini ada angka 1. Karena lebih dari sama dengan berarti bulatannya penuh. Ini 1. Lebih dari, X lebih dari 1 berarti ke kanan angka arahnya. Ya, arahnya ke kanan ini. Nah, lanjut kita gambarkan atau kita kasih titik untuk X 9. 9 berarti di sebelah kanannya 1, 9. 9 itu bulatannya kosong. Karena kenapa kosong? Di sini tidak ada sama dengan. Nah, lebih dari itu arahnya ke kanan juga. Nah, nih. Nah, yang dikatakan irisannya berarti yang dua-duanya dilewati oleh arah panah ini. Di sini ternyata arah panahnya ini. Nah, arahnya ke kanan dari 9. Berarti penyelesaiannya adalah X lebih dari 9. Ini untuk soal nomor 1. Nah, sekarang nomor 2. Nomor 2, akar dari 2X min 6 lebih dari min 1. Nah, di sini kita lihat kalau C-nya kurang dari 1 berarti cukup penyelesaiannya yaitu dengan Fx lebih dari sama dengan 0. Berarti cukup yang di dalamnya saja. 2X min 6 lebih dari sama dengan 0. 2X lebih dari sama dengan 6. Maka X lebih dari sama dengan 6/2. X lebih dari sama dengan 3. Inilah penyelesaian untuk yang nomor 2. Contohnya. Tuh. Bentuk yang kedua, yaitu bentuk akar Fx kurang dari C. Dengan C lebih dari 0. Nah, syarat untuk menentukan penyelesaiannya adalah sama dengan tanda lebih dari, yaitu yang di dalam akar Fx-nya lebih dari sama dengan 0 dan Fx-nya sama dengan A kuadrat, yaitu dengan mengkuadratkan kedua ruas kiri dan ruas kanannya dikuadratkan. Lalu solusi pertidaksamaannya adalah irisan 1 dan 2. Nah, sebagai contoh kita lihat. Tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan dari akar 3x plus 1 kurang dari sama dengan 4. Akar 3x plus 1 kurang dari sama dengan 4. Nah, yang pertama, ini Fx lebih dari sama dengan 0. Berarti yang di dalam tanda akar 3x plus 1 lebih dari sama dengan 0. Maka 3x lebih dari sama dengan min 1, maka x lebih dari sama dengan min 1/3. Nah, berikutnya kita kuadratkan kedua ruas. Ketika dikuadratkan akar, itu akarnya menjadi hilang. Tinggal 3x plus 1 kurang dari sama dengan 4 kuadrat. 3x plus 1 kurang dari sama dengan 16. 3x kurang dari sama dengan 16 dikurang 1. 3x kurang dari sama dengan 16 kurang 1, 15. Maka x kurang dari sama dengan 15 dibagi 3, yaitu 5. Nah, sekarang kita cari irisan keduanya. Kita buat garis bilangannya saja.
Yang pertama, X lebih dari sama dengan min 1/3. Bulatannya penuh karena ada sama dengan min 1/3 dulu. X lebih dari berarti arahnya ke kanan. Ini. Lalu 5 itu jalannya ke kanan. Berarti titiknya di sini. Dibentuk 5. Nah, sekarang kita lihat 5 juga ada sama dengannya. Bulatannya penuh. Kurang dari. Kalau 5, X kurang dari 5, arahnya ke kiri kalau kurang. Berarti panahnya ke kiri. Nah, yang dilewati oleh 2 garis panah itu adalah di sini nih. Nih batasannya. Berarti yang diarsir ini. Himpunan penyelesaiannya bagaimana? Menulisnya dari min 1/3 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 5. Untuk lebih bagusnya X bila mana, X anggota bilangan real. Nih, seperti ini. Penulisan himpunan penyelesaiannya. Bentuk berikutnya. Akar fx lebih dari akar gx atau akar fx kurang dari akar gx. Berarti ruas kiri dan ruas kanan berbentuk akar. Contoh, bentuk akar fx lebih dari akar gx. Nah, syarat untuk menentukan penyelesaiannya adalah ada 3 nih. Setiap yang di bawah akar itu lebih dari sama dengan 0. Berarti fx lebih dari sama dengan 0, gx lebih dari sama dengan 0. Lalu ruas kiri dan ruas kanan dikuadratkan. Nah, sebagai contoh yang nomor 4 adalah sebagai berikut. Nah, di sini akar, contoh ya, akar X plus 4 lebih dari akar 2X min 1. Fx Gx. Ya, tinggal kita tulis. Yang di dalam yang pertama yaitu X plus 4 lebih dari sama dengan 0. Maka X lebih dari sama dengan negatif 4. Nih. Terus yang kedua, 2X min 1. 2X min 1 lebih dari sama dengan 0. 2X lebih dari sama dengan plus 1. X lebih dari sama dengan 1/2. Lanjut. Yang ketiga, ruas kiri dengan ruas kanan kita kuadratkan. Kalau dikuadratkan berarti akarnya hilang. Berarti tinggal X plus 4 lebih dari 2X min 1. X yang sebelah kiri kita pindahkan. X min 2X lebih dari, nah, min 1, 4-nya pindah ruas. Jadi negatif 4. Ini X dikurang 2X min X lebih dari min 5. Nah, ini ingat kalau ada tanda negatif di depan X itu berarti nanti jadi positif, yang ini pindah, berubah tanda. Berarti atau kita bagi dengan negatif 1, ruas kiri dengan ruas kanan, boleh seperti itu. Tandanya juga harus berubah kalau negatifnya ada di depan X. Nah, di sini X-nya jadi positif, maka tandanya jadi kurang dari min 5 dibagi min 1. Maka X kurang dari positif 5. Nih, berarti kita punya 3 titik. Kita buat garis bilangannya. Yang pertama yang paling kecil itu min 4. Berarti kita buat titik min 4. Nih. Bulatannya penuh. Min 4. Lebih dari sama dengan. Berarti lebih dari ke kanan. Nih, ke kanan. Lalu X lebih dari sama dengan setengah. Nah, setengah itu sebelah kanannya dari min 4. Nih, bulatannya juga penuh. Setengah ya, positif setengah.
Lebih dari sama dengan, berarti sama. Lebih dari itu ke kanan. Nih. Nah, selanjutnya X kurang dari 5. Nah, kita bikin titik 5. Karena nggak ada sama dengannya, bulatannya kosong. 5. Nah, X kurang dari 5. Berarti arahnya ke kiri kalau kurang. Ke kiri. Nih. Nah, sekarang kita lihat yang dilewati oleh 3 arah panah ini. Ini 1 sampai sini. Kita boleh bikin batasannya. 1. Antara -4 dengan setengah cuma 2. 1, 2. Nah, setengah dengan 5 batasannya ini ada 1, 2, 3. Oh, ini ternyata jawabannya yang ini, himpunan penyelesaiannya. Antara setengah dengan 5. Setengah X 5. Nulisnya gitu aja. Nah, ini bulatannya penuh. Berarti kurang dari sama dengan. X ini bulatannya kosong. Tidak pakai sama dengan. Nah, cukup seperti ini. X bila mana setengah kurang dari sama dengan X kurang dari 5. Tuh. Untuk bentuk yang berikutnya. Bentuk berikutnya. Bentuk akar fx kurang dari akar gx. Sama syaratnya yang di dalam akar fx dan gx-nya lebih dari sama dengan 0. Lalu ruas kiri dengan ruas kanan dikuadratkan. Lalu kita cari irisannya. Kita lihat. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan akar x kuadrat min 2x kurang dari akar 3x min 6. Nah, yang di dalam akar yang pertama, x kuadrat min 2x lebih dari sama dengan 0. Nah, ini bentuk pertidaksamaan kuadrat. Maka kita faktorkan X, keluarkan 1, berarti X min 2. Lebih dari sama dengan 0. Yang di sini X sama dengan 0. Lalu X sama dengan min positif ya. Karena X min 2 berarti X-nya plus 2. Nih. Nah, karena tandanya lebih dari, itu gambarnya ke kiri dan ke kanan. Nih, ya. Kita buat garisnya dulu boleh. X0 dan X2. Dia bulatannya penuh karena ada sama dengan. Nah, tanda lebih dari itu panahnya ke kiri dan ke kanan. Nih. Selesai yang satu. Lalu yang kedua, 3x min 6 lebih dari sama dengan 0. 3x lebih dari sama dengan 6. X lebih dari sama dengan 6 dibagi 3, 2. Dengan angka yang sama di 2, cuma dia lebih dari 2. Berarti kita ke atasan sedikit. Ke atasan, panahnya ke kanan juga karena lebih. Nah, selesai yang ini. Lalu yang berikutnya, fx kurang dari gx. X kuadrat min 2x kurang dari 3x min 6. Kita pindahkan semua ke ruas kiri. X kuadrat ini jadi min 5x ya. Min 2, min 3x, min 5x. Terus min 6 pindah jadi plus 6. Kurang dari 0. Kita faktorkan X. X dikalikan hasilnya. Plus 6 dijumlahkan hasilnya min 5. Yaitu min 2 dan X min 3. Maka X yang pertama kita dapat 2. X yang kedua kita dapat
3. 2 dan 3. Ini angka 2, lalu ada angka 3. Nah, yang 3 ini bulatannya kosong. Kenapa? Karena kurang dari tidak ada sama dengannya. Nah, kurang dari itu untuk persamaan kuadrat, pertidaksamaan kuadrat, himpunan penyelesaiannya itu ada di tengah. Gambarnya gini. Nah, nih di tengah. Nah, sekarang kita tinggal cari yang dilewati tiga-tiganya. Ya udah, nih kelihatan nih. Batasannya nih. Sama ini. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya gimana? X bila mana 2 antara 2 dan 3 ya. 2, 3. X-nya di tengah. Ini ada bulatan penuh, berarti kurang dari sama dengan. Yang ini bulatannya kosong, kurang dari. Nah, seperti itu. Ini himpunan penyelesaiannya. Gampang kan? Berikutnya contoh dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sebuah sepeda melaju di jalan raya selama T menit dengan panjang lintasan dalam meter. Tentukan oleh persamaan sebagai berikut. ST sama dengan akar dari T kuadrat min 20T plus 550. Jika panjang lintasan sepeda sekurang-kurangnya adalah 25 meter, tentukan nilai T yang memenuhi. Nah, ini kita buat dulu pertidaksamaan irasionalnya seperti apa. Karena ada kata sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya berarti kita menggunakan tanda lebih dari sama dengan. Berarti kita tulis persamaannya, pertidaksamaannya ST itu adalah akar T kuadrat min 20T plus 550. Ini persamaannya. Nah, untuk pertidaksamaannya sekurang-kurangnya adalah 25. Berarti akar T kuadrat min 20T plus 550 lebih dari sama dengan 25. Nih. Yang pertama, syaratnya itu yang di dalam akar lebih dari sama dengan 0. T kuadrat min 20T plus 550 itu lebih dari sama dengan 0. Kita cari syaratnya. Ini angkanya besar, bisa diakarin atau tidak. Maka kita lihat dulu diskriminannya. Diskriminannya itu B kuadrat min 4 kali A kali C. Yaitu A-nya yang di depan kuadrat, nih depan T kuadrat, berarti A-nya itu 1. A-nya 1, B-nya itu di depan T, yang T-nya 1, min 20. Lalu yang tidak ada T-nya itu C, 550. Nah, kita tinggal masukin nih, min 20 kuadrat, min 4 kali 1 kali C-nya 550. Kalau kita hitung, dia hasilnya negatif 1800. Karena D-nya negatif, D-nya kurang dari 0, maka ini tidak memenuhi. Kita lanjut ke syarat berikutnya, yaitu dengan mengkuadratkannya. Akar dikuadratkan berarti tinggal T kuadrat min 20T plus 550 itu lebih dari sama dengan 25 dikuadratin. T kuadrat min 20T plus 550 lebih dari sama dengan 625. 625 kita pindah ruas. Berarti 550 kita kurangi 625. Hasilnya jadi T kuadrat min 20T negatif 75. Lebih dari sama dengan 0.
Nah, ini bentuk kuadrat. Ini bisa nih kita faktorkan. Yang menghasilkan 75 jika dikalikan angka-angkanya dijumlahkan hasilnya 20. Yaitu 5 dan 15. Kalau kita tulis T min 5 dan T min 15. Nih, lebih dari sama dengan 0. Kita dapat T sama dengan 5, lalu T sama dengan 15. Nah, untuk tanda lebih dari itu penyelesaiannya ke kiri dan ke kanan, berarti pakai kata atau, yaitu T. T kurang dari sama dengan 5 atau yang besarnya T lebih dari sama dengan 15. Inilah penyelesaiannya untuk soal sehari-hari. Tuh, sekian untuk PJJ hari ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.